Kita lanjutkan ke cara pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, kita harus melakukan 3 tahapan. Yang pertama, tahap identifikasi. Yang kedua, tahap pengelompokan. Dan ketiga, pemberian nama. Yang pertama, tahap identifikasi. Identifikasi adalah pengamatan terhadap makhluk hidup yang akan diklasifikasikan. Yang diamati adalah ciri-ciri dan sifat-sifat makhluk hidup tersebut. Pengamatannya meliputi morfologi, fisiologi, anatomi, kromosom, dan tingkah laku. Untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang baru saja dikenal, kita memerlukan alat pembanding berupa gambar, relia atau spesimen, bisa awetan hewan dan awetan tumbuhan, hewan atau tumbuhan yang sudah diketahui namanya, atau kunci identifikasi. Kunci identifikasi di sini disebut juga sebagai kunci determinasi. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pengelompokan. Nah, di sini makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri serupa dikelompokkan ke dalam unit-unit yang disebut takson. Bentuk pengelompokan dalam unit-unit takson dapat digambarkan kurang lebih seperti urutan tingkat klasifikasi seperti berikut. Yang pertama, 2 atau lebih spesies dengan ciri-ciri tertentu dikelompokkan untuk membedakan takson genus. Kemudian, beberapa genus yang memiliki ciri-ciri tertentu dapat dikelompokkan untuk membentuk takson famili. Kemudian beberapa famili dengan ciri-ciri tertentu dapat dikelompokkan membentuk takson ordo. Selanjutnya ordo dengan ciri-ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson kelas. Dan beberapa kelas dengan ciri-ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson filum untuk hewan atau divisio untuk tumbuhan. Nah, di sini ini adalah urutan takson pada hewan dan tumbuhan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang menjadi pembeda antara takson hewan dan takson tumbuhan itu adalah filum dan divisi. Kalau filum itu untuk hewan, sedangkan divisi itu untuk tumbuhan. Yang ketiga adalah tahap pemberian nama pada organisme atau makhluk hidup. Pemberian nama pada makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus menggunakan 2 nama Latin yang dikenal sebagai binomial nomenclature. Pemberian nama dengan binomial nomenclature merupakan pemberian nama jenis atau spesies makhluk hidup dengan 2 kata. Ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. Kata pertama menunjukkan tingkat genus dan kata kedua menunjukkan tingkat spesies. 2. Nama tingkat genus ditulis dengan huruf awal kapital atau huruf besar. Dan nama tingkat spesies ditulis dengan huruf awal huruf kecil. Ketiga, jika ditulis dengan huruf tegak, kedua kata harus digarisbawahi terpisah. Misalnya, Oryza sativa. Ada ditulis miring atau italik, misalnya Oryza sativa, dia hurufnya miring ya. Yang keempat, apabila nama terdiri dari lebih dari 2 kata, maka kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Misalnya Hibiscus rosa sinensis, dia rosa sinensisnya digabung, atau Hibiscus rosa strip sinensis, dia dipisah dengan tanda hubung strip. Kemudian yang kelima, jika memiliki subspesies, nama tersebut ditambahkan pada kata ketiga. Jadi pada subspesies terdiri atas 3 kata. Sistem penamaan yang terdiri dari 3 suku kata disebut trinomial nomenclature. Contohnya, Felix maniculata domestica, itu adalah nama dari kucing rumahan atau kucing piaraan. Selanjutnya, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama spesies tersebut atau dikenal sebagai autor. Contohnya, Zeamais L. Nah, di sini Zeamais adalah nama dari spesies dan L itu adalah autor.
Nah, berarti Zeamais itu adalah nama jagung yang dinamai oleh Linnaeus. L-nya di situ adalah Linnaeus. Nah, ini adalah beberapa contoh nama Latin dari beberapa makhluk hidup. Yang pertama di sini ada bunga sepatu. Bunga sepatu itu nama ilmiahnya adalah Hibiscus rosa sinensis. Nah, rosa sinensisnya bisa digabung atau bisa dikasih tanda penghubung ya tadi ya. Rosa strip sinensis. Kemudian Oryza sativa. Oryza sativa ini di sini adalah nama Latin dari padi. Kemudian ada bawang merah, nama Latinnya adalah Allium cepa. Kemudian selanjutnya ada jagung, nama Latinnya adalah Zeamais. L. Nah, Zeamaisnya adalah nama ilmiah dari jagung, L-nya itu adalah author. Kemudian di sini ada kelompok hewan, di sini ada orang hutan namanya Pongo pygmaeus. Kemudian ada kelinci, Lepus nigricollis, ada jangkrik, Gyrlus asimilis, dan ada laba-laba, Araneus diadematus. Nah, itu tadi adalah video tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.